kepadamu atas rahmat, kasih, berkat yang sungguh indah dalam hidup kami. Hati kami bersuka cita karena kami mempunyai Sang Penyelamat yang begitu besar. Dialah Putramu, Dialah Yesus, Dialah Al-Masih. Kami mengikuti Dia karena kami ingin selamat. Biarkanlah kami semakin mengerti bagaimana menjadi pribadi yang siap hidup seperti Kristus, rela berkorban. Bapa, hembuskanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Urapi anakmu satu demi satu, sehingga firman-Mu yang sungguh hadir di dalam hati mereka mengubah hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Berkah dalam. Apakah ada sukacita? Amin. Ada, syukur kepada Allah. Saya juga merasa sukacita. Sudah beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Solo. Dan biasanya saya ke Solo itu jalan-jalan, kuliner. Hari ini saya ke Solo penuh penderitaan karena harus memberikan renungan. Jadi inilah perjalanan saya Prapaskah memikul salib. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang diangkat oleh panitia adalah You are created to be like Christ. Menjadi seperti Kristus itu seperti apa? Pertama saya mau cerita waktu pengalaman saya di Sumatera Utara. Saya bertugas di Medan. Di Medan itu ada kebiasaan baik di mana para imamnya pada saat masa Paskah itu mengunjungi umat, berdoa dan memberkati keluarga-keluarga. Biasanya ada 5-4 keluarga yang kumpul. Dan pada hari itu 2 keluarga saja. Dan pada saat saya masuk rumah itu, saya kagum. Seluruh buffet lemari rumah itu isinya patung orang kudus. Edan, kata saya. Sampai kalendernya juga gambar orang kudus. Weh, kata saya. Lalu saya kan ada keluarga yang ikut saya, yang nanti juga mau didoakan keluarganya. Saya berkata, Pak, ini keluarga kudus. Apa tandanya Romo? Lihat, semua patung-patung orang kudus. Wah, banyak banget Pak. Semua santo ada. Romo hafal semua? Enggak. Lalu setelah doa, saya ke rumahnya bapak itu. Jalan. Pas datang ke rumahnya, di buffetnya banyak minuman. Vodka, Johnny Walker, lalu ada martini, semuanya. Si bapak itu agak malu, dia diem saja. Terus bapak itu deketin saya dan berkata, Romo maaf ya, beda dengan rumah yang tadi. Bukan Pak, Bapak menyimpan air kehidupan. Lalu saya lihat apakah ada patung gak di rumah itu. Rupanya ada patung Yesus, hati kudus Yesus yang sedang begini. Rupanya terselip di pojok. Dan di depannya Johnny Walker. Lalu saya berkata, Pak, kalau Bapak minum Johnny Walker itu, Bapak bisa berjalan di atas air. Kenapa Romo? Karena setiap saat Yesus mendoakan Johnny Walker itu. Jadi Bapak Ibu, apa sih tandanya kalau orang itu menjadi pengikut Yesus? Apakah kalau ditato gambar Yesus, aku melu Yesus deloken? Allah, ditato hebat-hebat. Pada saat disuntik COVID,
nangis, meriang. Ada preman kok meriang, kata saya. Jadi lihat, mengikuti Yesus itu adalah sebuah apa? Sebuah perjalanan. Saya selalu ingat yang saya ceritakan. Mungkin Bapak Ibu di sini datang karena keracunan YouTube saya. Jadi saya pernah cerita waktu saya di rumah retret, itu saya selalu memberi retret anak-anak. Anak-anaknya ada yang Kristen, ada yang HKBP, ada yang GKI, ada yang Muslim, Protestan, ada juga Katolik. Lalu saya tanya, siapa yang kamu Kristen? Tanya, angkat tangan semuanya. Wah, kita semua Kristen Katolik, Kristen Protestan, kita disebut Kristen. Kenapa kita disebut Kristen anak-anak? Semua diam. Semua diam. Tiba-tiba ada satu anak yang angkat tangan. Saya Romo. Ya, kamu jawab. Romo, kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Kata saya itu. Sampai semua teman-temannya kamu ini jawabnya salah, bodoh. Gitu ya. Terus dia tanya pada saya, emangnya saya salah jawab, Romo? Enggak sih, cuma kamu ngejawabnya nggak pakai otak, kata saya itu. Lalu tiba-tiba ada satu anak yang kata, saya saja Romo. Ya, silakan kamu. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya, amin. Romo, terima kasih. Kata saya tuh, wah hebat banget kamu menjawab seperti seorang pendeta. Dan dia mengatakan, memang saya anaknya pendeta, Romo. Dan yang tadi salah itu anaknya prodiakon, saudara-saudara. Jangan tersinggung Pak FX, tenang aja. Lalu setelah saya berkata, betul sekali anak-anak, kita pengikut Kristus maka kita ini disebut Kristen. Kalau namanya pengikut, anak-anak kita jalan di mana? Semua anak kompak mengatakan di belakang, Romo. Kalau namanya pengikut itu di belakang. Keren. Kalau Yesus ke kiri, kita kemana? Kiri, Romo. Yesus kanan, kita kanan, Romo. Kalau Yesus lurus, ya juga kita lurus, Romo. Wow, hebat. Kita kan harus setia, Romo. Edan, kata saya. Lalu saya angkat salib. Nah, kalau Yesus disalib, hai boy, kalau Yesus disalib, semua anak tertunduk. Tiba-tiba anak prodiakon tadi angkat tangan lagi. Saya sudah gelisah, Arab ngomong-ngomong nih, bocah gitu ya. Lalu karena tidak ada yang lain yang angkat tangan, akhirnya saya tanya, ya, kamu bagaimana kalau Yesus disalib? Romo, kalau Yesus disalib, ya biarin aja dia sendirian, Romo yang disalib. Lihat anak prodiakon begitu tegaan. Jadi Bapak Ibu, lihat, kita seringkali berpikir saya itu pengikut Yesus, saya sudah banyak berdoa, maka Yesus, Tuhan tolong hidup saya jangan dibuat susah. What? Jangan dibuat susah. Anaknya Tuhan aja dibuat susah. Anaknya Tuhan saja menderita. Kenapa kita menuntut supaya hidup kita tidak susah, jauh dari penderitaan, gak banyak masalah? Gampang, Bu. Supaya gak banyak masalah hidup, supaya gak banyak penderitaan, minta cepat dipanggil Tuhan. Pasti. Nah Bapak Ibu, kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita renungkan kalau demikian. Ini aku harus menghadap kemana ini? Pencetannya. Ini dia. Di manakah Tuhan dalam hidup kita? Kita merenung, lihat di mana posisi Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan itu kita ingat kalau kepepet. Yen wis ra iso apa-apa, Gusti tulungono. Tuhan tolonglah. Atau jangan-jangan kita ini adalah orang yang selalu sedikit-sedikit berdoa, minta tolong kepada Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Karena ada seorang gadis yang minta doa kepada saya, Romo tolong doakan saya supaya dapat jodoh. Tapi gak pernah ikut OMK, gak pernah aktif di lingkungan, dia hanya di kamar saja. Ya sudah, kata saya doakan semoga jodohmu seekor cecak. Ya bagaimana mungkin dia mohon berkat Tuhan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu? Ada orang yang seperti itu, ada.
Dia banyak berdoa tetapi tidak pernah mau mengikuti apa yang Tuhan maui. Dia menuntut Tuhan ikuti kehendak saya. Tapi Tuhan juga berkata, lu ikut gue. Atau ada orang yang berkata, gak penting. Doa atau tidak doa gak penting. Pernah saya ikut resepsi. Ada seorang anak bolak-balik laki-laki sedang gelisah. Lalu saya deketin, nah kenapa kamu gelisah? Romo besok ulangan banyak tugas. Ini si mama nyuruh saya ikut. Saya belum beres semuanya Romo. Ya sudah, kita doakan. Aduh tolong jangan disorot itu saya silau saudaraku lighting. Nah thank you. Lalu saya berkata, nah kita doakan supaya mama kamu bertobat, cepat pulang. Lalu pas resepsi itu hampir selesai, saya pulang. Dan anak itu ngikutin saya, samping saya. Mamanya pulang di belakang. Lalu mamanya melihat karena saya dekat dengan anak itu, mamanya langsung teriak, Dede kan besok ulangan. Dede kan banyak PR, minta didoakan Romo. Lalu si Dede itu melihat kepada mamanya, Mak, mau didoakan oleh paus juga kalau nggak belajar nggak bisa, Mak. Jadi lihat di sini, anak ini praktis. Beberapa anak pun sama. Romo, apakah kalau mau makan gak doa dan berdoa, apakah ada bedanya enggak? Ya kita nggak bisa menjawab gitu ya. Apakah kalau kita ke gereja dan tidak ke gereja, apakah hidup kita tidak diberkati Tuhan? Masa Tuhan sampai kayak gitu sih? Masa ada Tuhan tersinggung? Aneh. Tuhan kok baper? Ya, bahwa banyak anak muda sekarang pun sudah merasakan kebutuhan akan Tuhan amat sangat minim sekali. Maka mari kita lihat ada sebuah pola yang ingin saya perlihatkan di sini. Ini kemana ya? Sono apa sono? Oh ini. Lihat, ini ada 3 tipe. Ada 3 tipe manusia. Ada egonya, saya. Dan 4 tanda ini adalah 4 kegiatan manusia. Usaha, perkawinan, keluarga, hobi, rekreasi, jalan-jalan. Jadi itu aktivitasnya. Ada aktivitas usaha, ada aktivitas hidup berkeluarga, ada rekreasi, ada hobi. Semua kesibukan. Lalu ada tipe pertama orang ini adalah apa? Memperlihatkan Allah di luar lingkaran ini. Dia melihat bahwa apa? Saya tidak butuh Tuhan. Ini tipe pertama. Saya tidak memerlukan lagi Tuhan. Saya hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan saja dan aktivitas saja. Ini tipe orang pertama. Merasa bahwa toh Tuhan ada dan tidak ada juga tidak pernah membantu apapun kok. Tipe kedua adalah apa? Tipe orang yang lihat punya kesibukan sama, ada egonya, ini diri saya yang mengatur, mengatur apa? Keluarga saya, mengatur usaha saya, mengatur hobi, lalu mengatur kesenangan, rekreasi saya. Dan di sini juga ada apa? Rohani. Jadi hidup rohani itu sebagai salah satu apa? Kegiatan. Sebagai salah satu acara. Sehingga tidak aneh ada orang-orang tertentu doanya khusyuk, rajin. Kalau persekutuan doa sampai nangis-nangis, teriak-teriak, resting terus. Baru Yesus langsung kejut-kejut. Tapi kalau jualan, tipu-tipu besar. Cari ciennya, kangtaunya, cuannya, hebat banget. Selalu kalau belanja, ini udah harga dasar, boleh 100.000. Ini tuh sudah dari sononya 100.000, gak ada untung. Padahal dia beli hanya 40.000. Gak ada untung.
Ya udah berapa? Ya 110 lah, 110. Saya cuma dapat 10.000, masa 10.000 doang? Lihat, tegaan. Jadi dia rajin berdoa, tetapi juga rajin berdosa. Kenapa? Karena ke gereja itu kegiatan. Maka ada orang juga yang ke gereja, kok tegaan ya, masih ke gereja itu seminggu sekali, masih pas ke gereja buka HP, ngeliatin HP. Saya pernah ikut misa, saya pakai baju biasa, tidak pakai jubah. Kalau pakai jubah pasti tahu semuanya dekat pastor, harus hormat, harus sopan-sopan. Saya pakai baju biasa, tiba-tiba pada saat konsekrasi, kan kita berlutut. Saya itu kalau konsekrasi kebiasaannya menyembah. Bapak-bapak di depan saya ini sedang buka HP, dia begini. Saya jadi bukan menyembah tubuh Kristus, menyembah HP-nya dia, kata saya. Kok masih tega? Kenapa? Karena dia melihat hidup rohani itu adalah kegiatan, kewajiban. Ini juga salah satu acara dalam hidup saya. Acara. Sehingga kalau acara itu berarti saya harus datang karena diwajibkan. Ini tipe orang kedua. Tipe yang ketiga adalah apa? Dia punya kegiatan, punya keluarga, dia punya pekerjaan, dia punya hobi, dia juga punya rekreasi, dia juga punya ego. Tetapi apa yang terjadi? Egonya ini sudah dimasuki oleh Tuhan, dikuasai. Jadi tipe orang ketiga adalah apa? Tuhan menjadi pusat, center. Jadi Tuhan itu mengatur hidup dia. Dan dia diatur oleh Tuhan bukan karena ya sudahlah gak ada pilihan lagi, bukan. Tetapi karena apa? Karena mengalami pengalaman cinta dan dekat dengan Tuhan. Maka orang yang sungguh mencintai dan dekat dengan Tuhan akan menjadi pribadi yang tidak pernah tegaan. Gak tega. Tadi bagus banget Pak FX berkata, sekarang ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya kasih, mau memberi apapun yang Anda punya. Orang yang punya kasih adalah orang yang di dalam hatinya ada Allah. Karena kalau dia tidak ada Allah di dalam hatinya, dia selalu berpikir, kalau saya beri, pasti saya kehabisan. Pasti saya kekurangan. Kalau saya beri, emangnya kita gak butuh lagi. Pernah seorang ibu kolekte. Lalu pas kolekte, kan saya selalu menyelinap di antara umat. Saya tuh senang memperhatikan. Dalam bahasa Jermannya, niteni. Lalu pas kolekte, tiba-tiba ibu ini memasukkan, kan kalau kolekte cepet-cepet tuh, remat, cus, masukin gitu ya. Kenapa? Saking kecilnya, jadi remet-remet gitu ya. Lalu masukin. Lalu pas sudah dimasukin, dia teriak kepada anak, aduh, salah. Lalu anaknya teriak, kenapa mah? Iku sing melebu 1.000. Lalu anaknya, ya sudah saya ambil lagi ya Maya. Jangan, udah. Gak apa-apa. Sudah, kita 2 bulan tidak akan kolekte lagi gitu. Sudah sekalian gitu. Lihat, ya ampun Tuhanku Yesus. Ini orang Katolik tapi tidak di Solo, saudara-saudara, tidak di Solo. Untungnya, orang Solo gak akan kayak gitu. Kalau orang Solo ada kemasukan 100.000, mungkin dia 2 tahun tidak akan kolekte lagi. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa mau saya katakan? Bahwa orang yang dipenuhi dengan Allah adalah orang yang selalu tergerak hatinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri hidupnya. Enggak. Saya senang beberapa bapak-bapak itu adalah seorang bapak-bapak yang sekarang itu sudah bisa nyapu, cuci piring, meringankan pekerjaan istri. Edan hebat. Banyak bapak-bapak yang tidak tega lihat istrinya repot.
Itu hebat. Dan sekarang juga cukup banyak ibu-ibu yang bisa menahan diri untuk tidak tetet-toet dengan suaminya. Edan, maka dia pakai brongos, diem aja begini. Ya maksud saya masker. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, tipe ketiga adalah tipe apa? Itu tadi, manusia yang dihidupi oleh Allah. Maka kalau kita mau bertanya, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang tipenya dihidupi oleh Allah? Kita harus tahu dulu untuk apa kita hidup. Dan kalau Anda ingin tahu untuk apa Anda hidup, jangan tanya pada para romo. Anda tanya Romo, saya hidup untuk apa ya? Romo tidak akan tahu apa-apa. Karena Romo bukanlah yang menciptakan Anda. Apalagi berperan serta untuk kehadiran Anda di dunia ini. Mungkin mendoakan, iya, semoga hamil gitu ya. Jadi kalau Anda mau tahu apa sih maksud hidup saya di dunia ini, kembali kepada Tuhan, tanya pada Tuhan. Dan di firman Tuhan jelas sekali dikatakan apa di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27. Di dalam 2 ayat ini sampai 3 kali dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Lihat di sini ayat 26. Di bawah juga sama. Ayat 27. Menurut gambarnya. Sampai 2 kali. Diciptakan menurut gambar Allah. Apa maksudnya menurut gambar Allah? Lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 355. Kalau di dalam Di dalam kitab suci itu menurut gambar Allah. Tetapi di dalam Katekismus disebut sebagai citra Allah. Dan citra Allah itu punya 4 ciri. Pertama apa? Menurut citra Allah, nanti saya jelaskan. Kedua, dalam kodratnya bersatulah dunia roh dan dunia jasmani. Jadi di dalam hidup manusia, pribadi manusia, siapapun manusianya, pasti ada sebuah panggilan batin untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Entah siapapun yang Maha Kuasa itu, mau dipanggil Tuhan, mau dipanggil Allah, mau dipanggil Yahweh, mau dipanggil Sang Widiwase, silahkan. Tapi itu adalah Sang Penentu. Kalau Anda nggak percaya, coba lihat saja. Pada saat Anda naik pesawat, tiba-tiba turbulensi. Kencang turbulensinya. Siapa yang dipanggil? Kan gak mungkin, Romo! Enggak. Pasti semua mamangnya, Tuhan! Kemarin saya baru tugas di Manokwari. Waktu tugas di Manokwari itu, saya kebangunan rohani. Saya pulang harus lewat ke Makassar. Jadi Manokwari Sorong Makassar. Di Makassar jam 5 sore itu sedang ada badai tebal banget. Di sebelah saya seorang ibu-ibu sedang nonton drama Korea. Yang sebelah lagi anak muda sedang main game. Saya diam saja. Saya biasanya kalau di pesawat saya mendengarkan khotbah orang lain atau membaca. Tiba-tiba turbulensi. Buak! Langsung Yesus. Dan ibu sebelah ini langsung matikan drama Koreanya. Dia langsung berdoa. Anak muda juga dia matikan gamenya. Dia langsung diem. Terus saya berpikir, baru tahu rasa ya. Kalau gini langsung inget Tuhan loh. Tiba-tiba saya setelah ngomong seperti itu, turbulensinya kenceng banget. Kubrak. Lalu saya berkata, gue juga harus berdoa. Jadi lihat, pada saat kita panik, pada saat kita ketakutan, siapa yang dicari kalau bukan Tuhan? Disinilah kita itu adalah pribadi yang punya hidup rohani dan hidup jasmani. Gak mungkin
Seekor anjing kalau panik dikejar-kejar oleh para frater karena para frater pemakan anjing. Kalau anjing itu dikejar, anjing itu tidak akan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Orang kain-kain padahal gitu. Di dalam kepanikan, seekor binatang tidak akan pernah mengingat Tuhan. Hanya manusia. Dan ciri khas manusia adalah apa? Diciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Saling melengkapi. Wow. Memang laki-laki itu membutuhkan suasana kewanitaan. Dan wanita itu membutuhkan apa? Sungguh kepemimpinan seorang pria. Tadi saya lihat di sini Bapak Ibu, kalau misalnya among tamunya semua bapak-bapak, saya yakin acara ini akan menjadi sepet ngelihatnya. Sudah lanang kabeh, semuanya hitam, ya Tuhanku Yesus. Ini bukan kebangunan rohani, ini kemasukan ke dalam neraka gitu ya. Tapi berhubung ada ibu-ibu yang memakai baju Bali, ada keindahan. Bahkan saya pangling, kemarin saya sudah misa dengan mereka, tetapi tak satu pun ku kenal wajahnya. Berubah saudara-saudara, semua made in Korea nempel di sini. Bapak-bapaknya nggak ada yang pangling podo wae. Perlu keindahan. Dan kenapa wanita itu perlu keindahan? Karena mereka menunjukkan the beauty-nya. Laki-laki tidak perlu the beauty. Laki-laki itu lihat saja, kalau punya baju cuma dua polanya, batik atau lurik. Atau polos. Ibunya kalau baju, ya Tuhanku, ada bordiran di sini, sobek di sini, sobek di sini, nggak ada kancingnya, gitu ya. Meleler-leler kemana-mana, gitu. Belah kiri, belah kanan, belah tengah, gitu ya. Banyak modenya. Coba lihat aja nanti Anda pulang, bandingkan baju bapak dengan baju ibu-ibu. Baju bapak cuma segini, baju ibu segini, tapi 2 lemari. Nah, mau ikut khotbah dengan saya di sini? Jadi perhatikan di sini bahwa kepriaan dan kewanitaan adalah apa? Saling melengkapi. Dan yang keempat adalah apa? Manusia itu menjadi sahabatnya Tuhan, rekan kerja Allah. Nah, lihat di sini. Dalam katekismus Gereja Katolik dijelaskan apa itu citra Allah. Citra Allah itu berarti apa? Yang mampu mengenal dan mencintai Tuhan itu hanya manusia. Hanya manusia. Walaupun seringkali mohon maaf. Ibu-ibu yang memelihara anjing lebih menyayangi anjingnya daripada suaminya. Anjingnya diajak ngomong terus. Hiti, cantik. Suaminya menang didiamin aja. Akhirnya suaminya dirubung lalat saudara-saudara. Karena dicuekin terus. Tidur pun bersama Kitty. Suami tersingkir, maka suami cari pembantu. Jadi perhatikan, seringkali saya suka sedih. Memanusiakan binatang dan yang gak kayak gitu. Dan menyingkirkan pasangannya. Suatu saat juga saya lucu. Suatu saat saya datang ke pastoran sesama-sama OSC. Lalu kita ngobrol, di pastoran itu jam 12 siang. Bunyi bel. Teng, teng, teng. Angelus toh. Anjing pastoran tuh. Lalu pasturnya pada merokok jam 12 siang. Tenang aja. Lalu saya berpikir, oh yang ingat Angelus anjing daripada Romonya gitu. Apakah demikian? Lalu saya tanyakan, kamu gak Angelus? Sudah diwakili, beasu gitu. Asam tenan kayak gitu. Asu pun doa. Iya, setelah dia doa nanti dipanggang saudara-saudara gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa hanya manusia yang bisa mengenal Allah.
Dan yang kedua, bukan hanya itu, manusia pun mengambil bagian dalam kehidupan Allah, dalam rencana Tuhan. Jadi manusia itu hadir di dalam kehidupan bukan semata-mata hanya untuk hadir saja ada di dunia ini. Tidak. Tuhan punya maksud. Yaitu apa? Masuk dalam rencana kasih Allah. Maka di dalam Katekismus Gereja Katolik 358 dikatakan, lihat di sini. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Jadi manusia baru bisa menemukan hidupnya, maknanya pada saat ia melayani Tuhan. Namun pada saat manusia mencari apa? Mencari keinginan, mengejar keinginannya saja, dia selalu akan sampai titik apa? Kekecewaan, ketidakpuasan, kesedihan. Coba Anda bekerja, siang malam cari rejeki. Apakah rejeki yang Anda dapatkan membuat Anda puas? Tidak. Anda selalu berkata, kurang. Gaji naik berapapun tetap kurang. Kenapa? Karena manusia adalah pribadi yang tidak pernah puas. Sama sedang makan pun, kita sedang makan gudeg. Saya hobinya gudeg koyor. Pada saat makan gudeg koyor, orang berkata, Romo, gudeg di sini kurang enak. Yang di sebelah sana yang lebih enak. Ya ampun, ini aja belum dimakan. Masih ribut ke gudeg lain. Lihat, artinya bahwa manusia itu kalau mau mengejar apa yang dia inginkan, selalu sampai titik apa? Kekecewaan. Selalu sampai titik apa? Tidak puas. Anda mau punya mimpi jalan-jalan, sekarang ke Cina sedang murah, ke mana? Bukan Nanking, ada satu, cuma 13 juta 9 hari, saudara-saudara. Saya tahu karena dikasih flyernya. Diajak, Romo, mari kita ziarah ke Cina. Apa Anda Bunda Maria? Kata saya. Ya sudah, Romo bawa patung Bunda Maria saja. Nanti kita doa tinggal di sana. Gitu. Jadi, kalaupun kita ingin ziarah ke Yuan, kemana-mana, apakah itu membuat kita senang? Tidak juga. Dulu saya mimpi, betul Bapak Ibu. Saya mimpi jadi Romo, pernah ke Yerusalem. Saya ingin napak tilas. Oh indah, oh kusyuk banget kalau bisa menapaki jalan di mana Yesus pernah jalan salib, saudara-saudara. Oh, pasti kusyuk. Dan apa yang terjadi pada saat saya ke Yerusalem? Lewat pasar, saudara-saudara. Dan salah satu perhentian, di situ tempatnya orang jualan pakaian dalam, wanita lagi. Dan itu di situ kami menyembah sujud kepadamu Kristus. Satu berkata, Pak, celana dalam kok disembah, kata saya itu. Tapi saya sendiri yang tertawa, tapi seluruh umat yang hadir menangis-nangis, saudara-saudara. Karena menapaki jalan Yesus. Saya berkata, umat ini yang lebih suci daripada gue, kata saya. Lihat. Jadi, apakah kalau saya mengikuti seperti itu, saya bisa puas? Ya tidak juga. Orang tidak akan pernah menemukan kedamaian pada saat dia hanya ingin memenuhi apa yang dia inginkan. Dulu waktu kecil, saya ini anak yang cupu banget. Anak cupu, anak jelek, bau, bodoh, hitam, tolol, hidup lagi. Saya bukan anak yang dibanggakan. Teman-teman saya tidak suka saya. Aku umbelan. Asli. Sejak kecil umbelan. Ijo. Ini. Kayak ciliki umbele akeh. Ini loro. Yen kanca-kanca ngomong, kok akeh umbele. Toke. Aku sedot neh. Wong sayang kok kata saya itu. Lalu kalau sudah banyak umbelnya, orang lain itu kan pakai sapu tangan. Kok enggak leler kayak gini.
Sehingga nempel di sini hijau, saudara-saudara. Dan hampir semua teman-teman perempuan saya menjauh dari saya. Menjauh. Jijik dengan ekoi, bau, mambu, umbelan, eli, ireng. Saya dijauhin. Bapak Ibu, saya dijauhin. Sampai akhirnya SMP saya minder. SMA pun untungnya sekolah di seminari, lanang kabeh. Masuk seminari tinggi, laki-laki semua. Jadi pastor, laki-laki semuanya. Saya baru dirindukan oleh wanita setelah saya jadi imam 25 tahun. Semua wanita minta foto dengan saya. Jangan katakan saya senang, saya sedih. Menderita Bapak Ibu. Karena ibu-ibu itu kalau minta foto dengan saya, nempel semuanya kepada saya. Dia pikir saya itu tembok. Dia penet-penetin semuanya. Ya ampun Tuhanku Yesus gitu. Saya selalu berdoa, Yesus engkaulah andalanku. Yesus engkaulah andalanku gitu. Penet lagi, penet lagi, penet lagi. Tapi karena doa itu akhirnya semua yang pelenet itu saya anggap lato-lato, saudara-saudara. Udah gak ada efeknya sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan di saat manusia mencoba untuk hidup di dalam melayani Tuhan, maka dia akan menemukan apa makna hidupnya. Dia akan menemukan kedamaiannya. Kedamaian itu pada saat apa? Mengikuti suara hati kita. Maka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan jelas sekali di sana bahwa apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tolong jangan berpikir begini ya Bapak Ibu. Jangan berpikir Allah itu menciptakan manusia supaya Allah itu mencari kesenangan dari manusia. Nggak perlu loh. Allah itu sudah dalam kehidupannya sudah kepenuhan. Bahkan apakah kalau Anda puji-pujian tim PD ini, PD Mikael, saya tanya, apakah 4 tahun ini imannya berkembang atau tidak? Bu, kalau puji-pujian lalu penyembahan, apakah nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin besar atau tidak? Hah? Semakin besar? Edan. Berarti Tuhan butuh banget PD Mikael ya. Halo, pujian-pujian Anda tidak pernah menambah kemuliaan Tuhan. Allah sudah maha besar. Kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Kita apa? Kita mengakui kemuliaan Tuhan. Baru betul itu. Kita mengakui kemuliaan Tuhan. Tidak menambah apapun. Maka kalau Tuhan itu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan itu artinya bukan untuk kesenangan Tuhan. Bukan. Untuk dihantar kembali kepada Tuhan. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah apa? Milik Tuhan. Maka manusia itu dihantar kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan jelas sekali. Yaitu apa? Yaitu agar anak-anaknya ini tetap menjadi anak-anaknya. Allah tidak pernah menghendaki satu anak manusia pun lepas dari Dia. Dan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ininya aneh ya. Saya itu kok tanya, kenapa kok nggak berkat-berkat duniawi? Allah sudah memberikan berkat-berkat duniawi. Enggak. Rasul Paulus berkata berkat-berkat surgawi. Kenapa? Karena manusia itu tujuannya bukan tinggal di dunia ini. Manusia itu tujuannya tinggal dengan Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan apa? Memberikan kemampuan supaya kita bisa sampai ke rumah Tuhan dengan benar, tidak tersesat. Maka dalam diri kita tuh ada potensi
potensi untuk apa? Menjadi baik, menjadi baik. Ada potensi untuk menjadi manusia yang bisa bertobat. Nah, bagaimana potensi itu kita olah? Mari kita lihat. Yesus adalah pribadi yang lihat di sini. Yesus punya kegiatan, tentu Yesus mengajar, menyembuhkan orang, berjalan berkeliling, dan dia melawan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dengan keras. Tetapi yang di tengah Yesus siapa? Yang ada di dalam Yesus adalah apa? Bapaknya. Maka hidup Yesus mempunyai 4 ciri. Ini yang akan nanti kita ikuti. Ciri pertama adalah apa? Yesus punya misi. Misi itu apa? Misi itu tugas perutusan. Misi itu tugas kehidupan. Dan misi Yesus adalah apa? Kehendak Bapa. Maka selalu dikatakan di dalam Injil, dikatakan Yesus berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapa mengutus aku dan dia bersaksi tentang aku. Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintah aku. Maka tugas hidup Yesus itu adalah apa? Melakukan apa yang Bapa mau. Tuhan maunya seperti itu, ya sudah, saya lakukan. Maka misi seperti ini akhirnya diterima oleh Yesus sebagai jalan kehidupan. Maka karena misi ini diterima sebagai jalan kehidupan, Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah menyalahkan. Yesus tidak pernah bersedih akan penderitaannya. Yesus dikatakan apa? Dikatakan terbuka pada muridnya, aku anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kenapa? Karena bukan aku yang mengutus diriku, karena Bapa. Maka dikatakan pada saat muridnya memotong telinganya Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu, aku harus minum cawan. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia menangis, dia berkata juga ketakutan, tetapi akhirnya bukan sampai pada titik ketakutan. Yesus selalu berkata apa? Terjadilah padaku. Walaupun Yesus berkata, biarlah piala ini berlalu daripadaku, namun terjadilah padaku seturut kehendakmu. Jadi lihat, Yesus punya misi. Dan misi ini, tugas hidup ini membuat Yesus menjalankan kehidupan dengan sukacita. Dia sadar penderitaan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, hidup Yesus selalu diwarnai dengan apa? Mati raga. Doa yang ketat, menyangkal diri. Jadi supaya konsisten dengan misinya, dengan tugas hidupnya, maka Yesus membentuk hidupnya lewat apa? Lewat penyangkalan diri. Jadi kita hanya bisa konsisten dengan misi hidup kita kalau kita punya latihan-latihan. Yesus melatih hidupnya. Dia berdoa semalam-malaman. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan pada saat Yesus dikata semua orang mencari Engkau, mari kita pergi. Yesus tidak tergila-gila dengan apa? Dengan pujaan, pemujaan. Dia pergi. Jadi perhatikan, misinya tidak pernah membuat dia berubah dalam kehidupan. Dan lihat, karena Yesus punya misi hidup, punya gaya hidup, maka apa yang terjadi? Yesus menjadi pribadi yang memegang teguh hatinya, kebenarannya. Jadi buah dari misi hidup adalah apa? Pola hidup Yesus. Karena Yesus punya misi yang jelas, maka pola hidupnya jelas, mati raga. Dan pola hidup ini akhirnya membuahkan gaya hidup. Gaya hidupnya yang apa? Berbelas kasih.
Yesus yang selalu dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tidak pernah tegaan. Yesus yang maha rahim. Ini menjadi gaya hidup Yesus. Jadi konsisten antara misi, pola hidup, dan gaya hidup. Akhirnya terbentuk. Karena apa? Karena di dalam Yesus hanya suara Bapa yang dia dengarkan. Oleh karena itu mari kita lihat di sini. Ada 3 hal yang bisa membentuk kita menjadi manusia berhati Tuhan. Hidup, panggilan. Anda punya panggilan sebagai suami istri, sebagai imam, sebagai suster, sebagai orang yang tidak menikah. Itu pun panggilan, itu pun pilihan. Jadi tolong Bapak Ibu jangan pernah memaksakan anak-anak Anda harus menikah. Karena memang ada orang-orang yang tidak mampu menikah. Secara biologis mampu, tetapi dia tidak siap secara batin. Karena ada beberapa yang menikah dipaksakan, akhirnya apa? Akhirnya hanya berakhir dengan penderitaan. Maka memang menyedihkan, ada orang yang terpaksa menikah, sekarang sedang ngetren. Nggak tahu, pastilah di Semarang, Keuskupan Agung Semarang ini pun sudah ngetren. Pasangan suami istri yang mau menikah tapi child free. Tidak mau punya anak. What? Nggak boleh. Nggak bisa. Kenapa sampai demikian perkawinan? Karena berpikir karena dengan punya anak itu mengganggu, merepotkan. Mengganggu kesenangan saya. Lihat di sini, sebetulnya dia tidak mampu menikah, memaksakan diri untuk menikah, karena hidup panggilan. Oh, jadi ke sini lagi. Hidup panggilan adalah apa? Adalah pola hidup dia dengan Yesus sendiri. Coba next. Next. Dalam nama Yesus. Next. Next. Nge-freeze saudara-saudara gitu. Jadi hidup panggilan itu adalah sebuah pilihan. Maka di dalam kehidupan pun kita harus punya apa? Kita harus punya tahu misi hidup kita. Kehendak Tuhan apa? Dan kehendak Tuhan itu menjadikan manusia apa? Berhati. Bapak Ibu, kalau kita kehidupan tahu panggilan Tuhan saya, tidak kita terima dengan sukacita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang punya hati. Contoh, mohon maaf. Saya seminar beberapa kali tentang suami istri. Ada seorang istri yang sudah lama menikah, ngomong pada saya, Romo, padahal sudah di atas 20 tahun pernikahan loh. Waktu saya tanya, Romo, kok setelah menikah berlama-lama, saya akhirnya sadar loh, bahwa pasangan saya ini adalah pasangan yang tidak tepat dalam hidup saya. Ya ampun, sudah 20 tahun baru sadar Bu? Iya, ibu gendem kata saya. Sadar bahwa ini pasangan yang tepat, yang bukan tepat itu harusnya sebelum menikah, bukan setelah menikah. Kalau Anda merasa bahwa hidup dengan pasangan Anda adalah bukan pasangan yang tepat, maaf, sampai kapanpun Anda akan menderita. Akan menderita. Saya menjadi pastor adalah pilihan hidup saya, anugerah Tuhan. Maka saya selalu bersuka cita. Apakah saya iri melihat suami istri, istrinya cantik-cantik? Sedikit. Nggak banyak-banyak amat gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu bukan hidup saya. Kalau saya mau mencoba, pasti saya tidak pernah dikaruniai. Tidak punya karunia saya untuk mencintai satu wanita. Ya ampun Pak, saya selalu kagum dengan bapak-bapak. Kok kuat ya?
mencintai yang sama, yang makin lama makin dilihat bukan makin sayang. Pernah seorang suami berkata, Romo, aduh, waktu saya mau menikah saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya dapat mengambil hati wanita pujaanku. Tapi setelah 15 tahun perkawinan, Romo, doa saya berubah. Apa Pak? Tuhan, semoga saya kuat bertahan hidup dengan pujaanku ini, yang sudah tidak bisa menjadi pujaanku lagi. Jadi kalau manusia merasakan hidup panggilan ini berat, tugas, beban, maka tidak akan pernah punya manusia berhati. Pasti hatinya hanya akan dipenuhi kemarahan, kejengkelan, gak suka. Berapa banyak istri yang begitu punya litani kelemahan suaminya. Tahu banget. Kadang-kadang juga pas pengakuan dosa suka salah ngomong. Romo, suami saya ini ya Romo, ini pengakuan dosa saya terakhir loh Romo. Dosa-dosanya itu suami saya tuh, aduh Romo, udah tua, cerewet, budak, nyebelin Romo sekarang itu. Dia dulu baik banget, sekarang Romo, aduh Tuhan, saya udah gak tahan Romo. Itu dosa-dosa saya Romo. Kata saya tuh, itu bukan dosa-dosa ibu, itu kelemahan suami ibu. Dengan demikian saya mengampuni dosa suami ibu, kata saya itu. Lalu dosa saya Romo, ya bertambah karena ibu ngomongin suami ibu. Di pengakuan dosa apalagi, kata saya. Jadi Bapak Ibu, selama pasangan bukan anugerah pemberian Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang hatinya diatur oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat, kita harus sadar, dekat dengan Yesus itu berarti apa? Kita harus menjadi seperti Kristus. Menjadi pribadi seperti Kristus. Dan menjadi pribadi seperti Kristus itu berarti apa? Kedekatan dengan Allah membuat kita bisa melihat penderitaan itu secara positif. Ingat, bahwa kalau kita menderita, penderitaan itu berkorban untuk mengembangkan hidup kita. Kalau kita sakit, itu berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jadi kalau kita sampai sakit hati, berarti ada yang salah dengan diri Anda, bukan dengan orang lain. Ingat, kalau Anda sakit hati, tidak ada masalah dengan orang yang menyakiti. Karena yang menyakiti tenang-tenang saja. Jadi yang masalah adalah apa? Anda yang sakit. Jadi kalau Anda sakit seperti apapun, ingatlah, berarti ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri Anda. Maka lihat, orang yang dekat dengan Kristus, mengikuti Kristus, harus sadar bahwa apa? Penderitaan adalah bagian hidup yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Bagian hidup yang tidak pernah bisa dihindari. Maka kita harus berlatih. Ada latihan rohani yang saya tawarkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang mampu melihat penderitaan ini secara positif. Pertama adalah apa? Ajere kontra. Melakukan keterbalikan. Ajere kontra itu. Ajere kontra itu melakukan sesuatu yang tidak seperti yang saya suka. Misalnya, nah itu pantang, itu ajere kontra. Saya suka makan gudeg koyor. Akhirnya kalau saya makan gudeg tanpa koyor, tanpa telur, tanpa bumbu-bumbu, cuma gudeg doang, gak enak. Namanya pantang, namanya melawan. Misalnya Anda pantang apa? Hal yang menyebalkan Anda adalah ngobrol dengan suami atau dengan istri, karena ujung-ujungnya selalu berkelahi. Apalagi suami makin lama makin budek. Diajak ngomong cuma ngerti nggak Pak? Enggak.
Walaupun Anda tahu ngobrol dengan suami ujung-ujungnya berkelahi, Anda tetap mau ngobrol dengan pasangan Anda. Anda tetap mau cerita dengan pasangan Anda. Ini ajaran kontra, melakukan percis terbalik. Saya inginnya A, saya tidak mau A, malah saya pilih A. Saya inginnya A, saya malah milih B. Untuk apa? Menata hidup saya, menata batin saya, supaya jangan cari yang enak-enak melulu. Yang kedua, maka lihat di sini, lakukan berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Lakukan sesuatu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Berikan waktu. Karena saya sekarang sedang senang berbicara tentang apa yang sedang rame, yaitu apa? Strawberry generation, strawberry parents. Anda tahu strawberry itu? Strawberry itu ditanamnya di tempat yang khusus, bagus. Kalau sudah berbuah bagus, tapi kegesek sedikit mudah hancur. Sama, anak-anak sekarang itu dididik dari orang tua yang mapan, dari orang tua yang sangat melindungi anak-anaknya. Memang hasilnya apa? Anak-anaknya pinter, hebat, berbakat, tetapi nggak kuat, nggak tangguh, mudah putus asa. Kebentur sedikit, nangis. Kebentur sedikit suami istri inginnya cerai, putus. Ini bukan kehendak Tuhan. Lihat, begitu rentan, begitu mudah hancur. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan penderitaan. Saya ingat sekali bahwa sejak kecil dididik oleh ayah yang begitu keras. Tidak ada kata kalau saya salah dihukum, itu sudah pasti. Dihukum dulu. Dan ayah saya adalah tipe ayah yang selalu membanding-bandingkan. Ayah saya tipenya otoriter. Kalau ayah sudah bersabda, saya tidak bisa melawan sedikit pun. Maka saya lebih takut pada ayah daripada pada Allah. Allah masih bisa minta maaf, ayah dihajar dulu. Dan ayah itu selalu mengatakan apa? Membandingkan dengan 3 adik saya yang pinter-pinter. Dan memang mereka pinter. Dan ayah selalu berkata, kowe iki kok wis gede, bodoh, nomor 1 ora dadi contoh kanggo adik-adikmu. Saya cuma diem, malu. Dan yang paling bodoh dalam hidup saya katakan matematika. Dan ayah itu kalau udah berhitung, semua anak-anaknya langsung 3 tambah 3, 6, 3 tambah 4, 7, 5 tambah 5, 10. Dan bagian saya 7 tambah 3, 10. Saya cepet kok. Sabar. Saya harus hitung dulu. Saya nggak bisa cepat. Memang itu kelemahan saya. Dan adik-adik saya semua kebanggaan ayah. Sampai ayah itu selalu mengatakan karena bodohnya saya benci dengan ayah. Saya tidak suka dengan ayah. Itu yang membuat saya terluka dengan ayah. Tetapi apa? Untungnya ada ibu. Ibu adalah sosok yang selalu dekat dengan mengatakan, kok tidak apa-apa. Bodoh-bodoh juga anak ibu. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Oh, kata saya, oh bener ya bu ya. Jadi Eko gak apa-apa bodoh ya kok bu. Ya gak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya kok. Dan karena saking bodohnya, ayah itu selalu mengatakan, kok kowe iki yang jawab suwi. Utek mungkin ning kene kok. Adik-adik mungkin uteknya ning kene. Terus saya tanya, kenapa aku di sini? Karena kowe ini jawabnya suwi. Kadang-kadang tersesat lagi kok dan salah gitu. Maka saya, oh ya. Saya sadar, oh Tuhan salah menempatkan otak saya. Betul. Saya percaya sekali, otak saya didengkul saudara-saudara. Sampai suatu saat saya waktu di seminari,
saya jadi kiper, saya pernah adu penalti. Dan yang nendang teman saya itu kenceng banget. Percis kena kepala saya. Saya masuk ke dalam gawang, bolanya keluar. Dan kami menang, saudara-saudara. Dan saya masuk valet, itu tempat sakit. Dan waktu sakit, valet datang dokter. Dokter periksa, dokter berkata, kamu hebat ya ditendang sekeras itu enggak geger otak. Kata saya, dok nggak mungkin dok, otak saya di sini dok. Kata saya itu, saya mau diantemi, rakan geger otak dok. Ini yang paling berharga dok, kata saya itu. Maka betul, kalau saya sudah tidak bisa pakai kepala saya pakai dengkul saya. Untuk apa? Untuk berlutut. Saya berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi saudaraku lihat di sini, saya tahu bahwa penderitaan saya membuat saya kuat, membuat saya tidak mau kalah. Membuat saya tidak mudah berkata tidak. Tidak mudah berkata nggak bisa, enggak. Saya mau bisa. Saya dengan teman-teman saya, apalagi kalau Anda kenal Uskup Bandung, itu satu kelas sejak SD dengan saya. Beliau itu kalau belajar cepat sekali. Beliau itu kalau belajar butuh 1 jam. Saya 1 jam nggak dapat apa-apa. Saya 5 jam baru bisa mengerti. Ya saya ikutin. Dia cepet, ya udah nggak apa-apa. Dia memang pinter, ya sudah. Saya memang butuh lama. Saya belajar, saya tekunin. Saya nggak mau kalah. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi setelah jadi romo? Beliau diangkat menjadi uskup. Saya kagum, Monsinyur. Saya kagum dengan Monsinyur. Gitu ya. Lalu saya tanya, Monsinyur pernah ziarah nggak ke Yerusalem? Belum Eko. Kamu kok 4 kali Monsinyur ziarah? Berarti kamu hebat ya? Eko. Karena bodoh jadi hebat Monsinyur, kata saya itu. Lalu saya tanya, Monsinyur sering ke Vatikan ya? Ya sering rapat. Eko jalan-jalan Monsinyur. Jadi Bapak Ibu lihat. Bangunlah anak Anda untuk menjadi pribadi yang kuat. Jangan mudah menangis. Dan ada orang tua juga yang mudah mengeluh, menangis. Sedikit-sedikit marah pada Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan tidak adil. Maka ingatlah bahwa penderitaan itu menguatkan kita. Jangan takut menderita. Pada saat Anda menghindari penderitaan, justru Anda makin sakit. Maka sama, pada saat Anda merasa hidup perkawinan begitu berat, capek, merasa sendirian, bertahanlah. Bukan lepaskanlah. Karena pada saat Anda bertahan, justru Anda akan mendapatkan buah berkat, buah kekuatan. Yang berikutnya adalah apa? Hidup itu pilihan. Bukan ditentukan oleh nasib, takdir. Enggak. Saya ingat orang Indonesia itu sering menjadi playing victim gitu. Sedikit-sedikit terjolimi, teraniaya. Saya ini orang yang menderita. Saya menjadi seperti ini akibat dia. Ini orang yang menjadi orang yang tidak bertanggung jawab untuk hidup dia. Waktu saya kecil, saya berdoa, Tuhan, ubahlah dunia. Sampai saya dewasa, dunia tidak berubah. Setelah menikah, saya berdoa, Tuhan, ubahlah orang-orang yang dekat dengan saya, pasangan saya, anak-anak saya. Setelah hampir tua, istri saya, anak-anak saya tidak berubah. Setelah tua, saya berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Dan akhirnya, semua berubah. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau hidup kita hanya berkata, saya bahagia kalau dia begini, dia begitu, Anda sampai kapanpun menderita.
Maka bagus sekali ada doa kerendahan hati. Kata-katanya begini, Tuhan ajarkan aku untuk berani mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Apa yang dapat kuubah dalam hidupku? Diri saya. Betul atau tidak? Itu yang bisa kuubah. Dan menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah dalam hidupku. Siapa yang tidak bisa kuubah? Pasangan Anda, anak-anak Anda, tidak bisa Anda ubah. Dan berikan kebijaksanaan untuk membedakannya. Jadi saudara-saudariku, sekali lagi saya menekankan apa? Di dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kehidupan kita hanya berjalan dengan benar kalau kita mau sadar semuanya tanggung jawab saya. Maka akhirnya apa? Jadikan kita menjadi pribadi yang punya hati. Jadi kalau orang sudah biasa menderita, tahu bahwa penderitaan ini menjadi Allah, saat Allah membentuk saya, dan tahu bahwa di dalam kehidupan ini saya harus memilih kehidupan, tidak pernah boleh menjadi korban, saya bertanggung jawab. Kalau saya sampai tidak bahagia hidup saya, itu karena saya, bukan karena orang lain. Bukan karena Allah tidak memberkati, enggak, karena saya tidak mau diberkati. Kenapa sampai saya tidak punya jodoh? Bukan karena Allah tidak pernah memberikan jodoh, Anda tidak pernah mau membuka hati. Seringkali saya jengkel dengan orang-orang. Ekspektasinya terlalu tinggi. Sudah jelek, dia mencari pasangan yang ideal. Buset, kata saya tuh. Ngaca coy, ngaca, kata saya. Turunkan target kamu. Ada laki-laki sudah cebol, kecil, jelek. Lalu dia berkata, Romo saya kalau mau cari pasangan yang putih, tinggi, semampai. Nanti malaikat maut, kata saya, itu datang untuk kamu, kata saya. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam kehidupan kita harus menjadi pribadi yang apa? Bertanggung jawab, tahu menentukan bahwa hidup saya tergantung saya. Batin saya, hati saya. Dan yang ketiga adalah apa? Orang-orang yang demikian akhirnya adalah orang-orang yang sadar bahwa dia punya hati, tergerak oleh belas kasihan. Dan yang terakhir, apa yang saya mau katakan, sadarlah, hidup itu rahmat. Pemberian dari Tuhan. Maka kalau hidup itu rahmat, pemberian Tuhan, kita harus sadar. Kita harus tahu kapan kita memberi, kapan kita menerima, kapan kita menikmati, kapan kita kehilangan. Harus siap. Tidak ada di dalam kehidupan yang selama-lamanya Anda pegang. Dan. Suatu saat akan kehilangan. Akan kehilangan. Anda gagah, perkasa, besar, berapa tahun lagi Anda akan ambruk. Saya tidak mendoakan, tapi itu yang terjadi. Saya setelah besar ini, setelah jadi Romo, saya melihat ayah saya yang dulu begitu keras menghajar saya dan melukai saya. Sekarang sudah renta, jalan juga sudah susah. Saya berkata, saat pembalasankah? Akhirnya saya suka, ya Tuhan, saya bisa seperti ini karena ayah membentuk saya keras. Saya tugasnya apa sekarang? Mencintai ayah. Anda tahu, mengampuni ayah berat bagi saya. Saat dimana saya harus mengampuni ayah, saya datang pada ayah. Karena ini disuruh oleh dosen saya. Saya akhirnya berkata, saya ingat, saya anak yang jarang dipeluk oleh ayah. Maka suatu saat, pada saat kita retret bersama, saya berkata, ayah, boleh saya memeluk kamu? Oh boleh. Beliau berdiri, dan saya memeluk ayah. Saya tidak lepaskan. Saya diam. Dan akhirnya apa? Ayah berkata, ini pelukan yang terindah yang saya dapatkan.
Lalu saya berkata, ya ayah, saya sekarang saya bahagia. Dan apa yang terjadi setelah saya berdamai dengan ayah, begitu banyak hal yang baik dari ayah yang muncul dalam memori saya. Saya banyak menghargai kehebatan ayah. Sekarang ayah tinggal sendirian. Saya senangkan beliau. Kemarin tiba-tiba saya datang. Dia mengeluh, kok saya sakit ini, sakit itu. Ya sudah Pak, yuk kita makan-makan. Dan saudara-saudara, sakitnya hilang saudara-saudara. Hanya karena diajak makan-makan oleh anaknya. Apa yang beliau ingin diperhatikan? Beliau ingin ngobrol, beliau ingin cerita. Saya dengarkan. Saya ingat dulu waktu kecil pun harus cerita dan ayah mendengarkan saya. Mengapa sekarang tidak? Kenapa saya lakukan itu? Saya tidak mau menjadi orang yang menyesal. Setelah ayah meninggal, baru saya menangis. Tolol saya ini. Kenapa enggak selama hidup saya perlakukan ayah dengan kebaikan? Saya tidak mau. Maka kemarin pada saat Sintia, saya datengin ayah. Saya bawa angpau. Uang saku saya 3 juta rupiah coy. Habis-habisan. Saya berkata, ayah, saya bahagia. Kau sudah menjadi ayah saya yang terbaik. Lalu saya beri angpau. Lalu ayah berkata, ojo kowe iki romo koran gede. Ojo tapi dimasukkan celono. Asem tenan pada saya itu. Lalu saya berkata, ojo kok ditompo. Terus ayah berkata, gak boleh nolak rezeki cah. Kata dia. Apa saya mau katakan? Bapak Ibu, dalam kehidupan ingat, ini berjalan untuk siapapun. Jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda pertobatan. Jangan pernah menunda kasih. Kalau Anda mau menjadi seperti Kristus, di saat Anda tergerak, lakukanlah. Memang berat. Untuk menjadi baik itu tidak gampang. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat apakah kedekatan kita dengan Allah berpengaruh dalam hidup kita. Aku semakin mampu mengampuni dan mengasihi orang yang tak layak saya ampuni, tak layak dikasihi. Paling berat, paling susah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Susah sekali untuk mencintai seorang anak padahal sudah begitu besar, sudah dididik baik-baik, disekolahkan mahal-mahal. Dia tidak pernah eling pada orang tuanya. Anda nunggu dia telepon, Anda nunggu dia mengunjungi Anda. Dan dia tidak pernah mengunjungi Anda dan Anda sakit hati. Salah, kunjungi anak Anda. Telepon anak Anda. Anda akan berkata, masa orang tua yang duluan? Pertanyaannya, apa yang salah? Yesus berkata, kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa gunanya orang yang tidak punya Tuhan pun melakukan hal yang sama? Jadi walaupun Anda orang tua, Anda mengharapkan anak Anda baik dan mereka tidak menjadi baik, lakukan kebaikan kepada mereka. Anda akan berbuah sukacita, damai. Bukan hidup dengan kemangkelan, kejengkelan. Ora teko-teko, Sintia ora teko. Teko ming sedalit. Anda akan stroke modar. Kenapa? Karena Anda hidupnya dengan kekesalan, kemarahan. Bukan dengan apa? Bukan dengan kerendahan hati. Tuntutan Tuhan adalah apa? Anda rendah hati. Dan apa? Apakah aku semakin kuat beriman dalam penderitaan? Maka saudaraku, saya akan menghadirkan seorang
siapa namanya sih? Citra Scholastika yang mempunyai pengalaman dalam hidupnya. Bagaimana seorang pribadi dengan sosok anak Tuhan pernah jatuh, pernah mengalami keterpurukan, pernah mengalami dia tidak mampu apa-apa, tapi toh akhirnya bagaimana akhirnya Tuhan mengangkat dia. Bagaimana Tuhan membuat dia bisa bangkit kembali. Kita akan mendengarkan ceritanya. Saya panggil ya Mbak Citra untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Citra Scholastika. Ya, Mbak Citra. Selamat malam, Romo. Selamat malam, selamat datang, Mbak. Selamat malam. Ya, terima kasih. Beda ya antara yang terawat dan tidak terawat. Selamat datang Mbak Citra. Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Aduh. Ya. Senang sekali akhirnya ketemu langsung. Oh. Terima kasih Mbak Citra. Mbak Citra. Iya, Romo. Mbak Citra seorang Katolik? Seorang Katolik. Iya. Sejak kapan menjadi Katolik? Dalam dari kandungan? Dari kandungan sepertinya. Dari kandungan. Dari kandungan. Apakah sebagai seorang Katolik, Mbak Citra pernah merasa enggak bahwa kan masih muda ya? Jangan sebut umur kan nggak boleh kalau perempuan ya. Anda masih muda, lalu pernah nggak Anda merasa bahwa ada saat di dalam hidup Anda jauh dengan Tuhan? I don't care about God. Lalu apa yang Anda rasakan? Tapi suatu saat kok Anda seperti dihantam oleh Tuhan. Dihantam oleh sebuah pengalaman yang membuat, oh no, I really need God. Saya butuh Tuhan. Pernah mengalami itu? Pernah, Romo. Ya. Cuman saya nggak tahu apakah ini sebuah peristiwa yang benar-benar sebuah tolak ukur besar atau kecil. Tapi bagi saya sebenarnya masa yang paling banyak pertanyaan, banyak kayak kenapa Tuhan, kenapa gitu. Kayaknya mungkin pas masa-masa pandemi sih, Romo. Oh, malah masa pandemi. Masa pandemi, karena kali itu adalah pertama kalinya mau berhenti bernyanyi, tapi mau mengusahakan bernyanyi tapi nggak ada penontonnya. Oke, betul. Ya, jadi bukan karena nggak Artinya ada sedang kerjaan naik-naiknya gitu. tapi tidak ada kans. Iya, kadang kita sedih kalau misalnya nggak ada kerjaan. Tapi di momen ini bukan hanya nggak ada kerjaan, tapi pun ada kerjaan nggak ada yang nonton. Gitu. Jadi itu kayaknya masa yang paling membingungkan, karena yang paling saya tahu saya cukup pandai adalah bernyanyi gitu. Dan itu dari talent Anda. Iya, sepertinya itu adalah anugerah yang paling gratis yang Tuhan kasih, karena nggak terlalu banyak effortnya, hanya perlu di maintain dan dijaga. Jadi di masa-masa pandemi itu kadang kan kalau misalnya kita udah dikenal sebagai penyanyi atau public figure, kita juga punya tim, kita juga punya karyawan di rumah, dan pandemi ini tuh memberhentikan semuanya. Banyak rencana-rencana yang harus tertunda. Bahkan pada waktu itu mungkin terpikirkan adalah ini akan gagal dan gak akan pernah terjadi lagi gitu. Karena kita gak tahu masih hidup gak ya kita tahun depan, atau minggu depan kita masih hidup atau enggak gitu. Jadi sebenarnya itu sih, Romo. Mungkin kadang kita ngerasa Tuhan sampai kapan ya masa ini. Masa-masa yang membingungkan ini apakah hanya sebulan, setahun? Tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti pada waktu itu. Lalu bagaimana kau bisa bertahan? Bagaimana bisa bertahan? Mungkin karena dari kecil selalu diajarkan untuk berharap. Jadi kalau kita mau sesuatu, kita harus punya harapan yang besar, kita punya mimpi yang besar. Tapi untuk bisa mewujudkan mimpi itu, kita juga harus terus berusaha. Habis-habisan berusaha. Dalam waktu dari tahun 2020 saya pernah coba untuk jualan mie ayam. Jadi seru-seruan bersama dengan keluarga, karena suka masak juga di keluarga. Jadi kita pernah bikin mie berindil namanya. Berindil? Mie berindil, iya. Karena dulu waktu saya kecil saya berindil rambutnya. Jadi akhirnya masak mie berindil, tapi kayaknya memang itu bukan keberuntungan gitu. Kayaknya bukan talent gitu. Tapi at least dari pandemi itu mengajarkan bahwa ya kita nggak bisa hanya berhenti dan
oh Tuhan gak kasih rezeki nih, berarti kita hanya tinggal tunggu. Katanya kita cuma tinggal percaya dan setia. Tapi menurut saya sebelum kita percaya dan setia, ya kita harus habis-habisan dulu berusaha. Gitu, jadi nggak pernah untung itu mie-nya? Ya untung Romo, cuman itu nggak spektakuler. Oh ada juga. Iya, itu ada lihat aja. Manusia tidak pernah cukup, padahal udah untungnya berjuta-juta juga tidak pernah. Belum sih, belum Romo, belum. Itu mungkin hanya cukup untuk berjalan hidup sementara, tapi untuk kita melihat masa depan, untuk waktu yang lama, kayaknya itu nggak akan cukup gitu. Kalau hanya membicarakan kebutuhan Citra gitu, tapi karena ada kebutuhan keluarga, kebutuhan orang-orang di pekerjaan Citra dan di rumah Citra, itu butuh effort yang lebih luar biasa. Kau mulai sejak tahun berapa sih? Jadi untuk menjadi seorang penyanyi, dulu saya ikut ajang pencarian bakat Romo. Dan itu di tahun 2010. Mungkin ada yang ingat? 2010? Iya, 2010. Dan di situ sama ajang pencarian bakatnya dengan salah satu bintang tamu yang akan tampil malam ini. Dan hampir tahun 2013 ini berarti hampir 13 tahun Citra menjadi seorang penyanyi. Jadi 2010, 19 blek. Ya, 10 itu kan mengumpulkan, 19 blek hampir habis, tapi kau tetap berusaha. Dan akhirnya masih bisa bertahan, mencoba untuk bangkit kembali. Iya, apa aja yang dicoba? Bukan hanya mie ayam tadi ya Romo, tapi apa aja dari pelayanan Zoom, semuanya yang walaupun kita sebel ya, kita nyanyi tapi nggak ada yang nonton, tapi masa-masa pelayanan itu. Zoom apa nyanyi? Iya, pelayanan Zoom tapi sambil nyanyi, sambil cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda juga. Terus ada beberapa pensi yang melalui Zoom juga. Dari beberapa kota, bukan hanya di Jakarta atau di kota-kota terdekat, tapi sampai yang di Papua. Itu jadi proses itu benar-benar sampai akhirnya, kalau tadi Romo tanya apa yang membuat Citra bertahan, ya karena entah kenapa tubuh ini terus kayak pengen usaha aja terus gitu. Yang penting nggak berhenti. Saya tertarik, Bapak Ibu lihat di sini bahwa pada saat satu pintu berkat tertutup, ada begitu banyak pintu terbuka untuk kita. Asal kita mau. Sama. Kita juga sering sekali dalam kehidupan berpikir yang harus mencintai saya pasangan saya. Tapi masalahnya pasangan ini sulit mencintai saya. Selalu mengesalkan saya. Tetapi kita harus tahu bahwa begitu banyak orang pun mencintai saya. Jadi jangan pernah kehilangan rasa bahwa kita tidak dicintai. Maka tadi kau pun berkata, apa yang membuat kamu terus maju adalah harapan, percaya. Tuhan pasti buka jalan di saat saya ada usaha. Dari refleksi renungan ini, apa yang paling menggugah engkau? Melahirkan apa? Perjalanan yang tak mudah ini, pandemi ini. Refleksinya sampai akhirnya membuat saya merilis sebuah lagu sih Romo. Menghasilkan sebuah lagu. Sampai akhirnya membuat lagu, padahal tadinya mungkin udah cukup jauh merencanakan untuk merilis lagu lagi. Tapi mungkin dari semua peristiwa yang terjadi dari masa pandemi atau bahkan dari sepanjang 28 tahun saya hidup. Akhirnya diberitahu. Iya. Selama 28 tahun saya hidup, saya melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Saya dulu nggak pernah kepikiran bakal jadi penyanyi Romo. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan membuat jalannya begitu terasa cepat saat ini. Walaupun sebenarnya kalau ditelaah banyak sekali peristiwa-peristiwa naik turunnya. Dan refleksi yang saya lihat adalah ternyata sesulit apapun, sebuntu apapun, saya nggak pernah sendirian. Saya nggak pernah sendirian. Jadi saya merasa entah bagaimananya Tuhan memberikan pendampingan, pertolongan lewat keluarga, lewat teman, lewat siapa saja yang kadang-kadang ada yang DM, Kak semangat ya gitu, atau Kak Cayo, iya, atau Gandate, apapun itu bentuknya. Tapi seperti harapan itu bukan hanya datang dengan dibuat-buat, tapi memang hadir melalui orang-orang di sekitar. Jadi refleksi itu membuat saya merasa bahwa kalau kita sudah
berusaha dengan rencana kita, dengan usaha kita, pun itu tidak berjalan sesuai apa yang saya mau. Betul. Tapi ketika saya sudah mulai, ada satu kata ini Romo ya, berserah. Saya merasa disitulah segala sesuatunya diubahkan. That's right. Bagus. Bapak Ibu, lihatlah. We want to be like Christ. Kristus adalah pribadi yang menjadikan Bapaknya pusat kehidupan dia. Maka lihat kesaksian dari Skolastika, dia mengatakan apa? Di saat saya bisa berserah, kok semuanya menjadi lebih mudah. Berserah adalah saat di mana Allah menjadi pusat kehidupan kita. Anda ingin mendengar lagunya? Wani Piro. Jadi saudaraku, ingat, tidak gratis yang di sini. Jadi kalau Anda tergerak, Anda berserah, kan berserah itu bukan hanya masalah berserah hati. Serahkanlah rezeki Anda juga nanti pada saat kolekte. Sekarang mari kita dengarkan kesaksian pujian dari anak Tuhan Citra Skolastika. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Romo. God bless you. Terima kasih Romo.